Sore ini kita akan bersama-sama mengikuti ibadah tengah minggu. Firman Tuhan hari ini akan dibawakan oleh Ibu Esther Kusuma. Kita akan memulai ibadah pada sore hari ini. Kita akan angkat satu pujian, hari yang terindah ketika kita berjumpa dengan Tuhan. Kemudian nanti doa pembukaan akan dibawakan oleh Saudari Melisa. Hari yang terindah ketika ku jumpa dengan Yesus yang menjadi kekasih hatiku. Walau banyak rintangan jalan yang dihadapkan, kasihnya kini jadi kuatku. Di hatiku ada cintanya, di hatiku ku cinta padanya. Ku ingin selalu mendengar suaranya, bertumbuh dalam iman kepadanya. Hari yang terindah, hari yang terindah ketika ku jumpa dengan Yesus yang menjadi kekasih hatiku. Walau banyak rintangan jalan yang dihadapkan, kasihnya kini jadi kuatku. Di hatiku ada cintanya, di hatiku ku cinta padanya. Ku ingin selalu mendengar suaranya, bertumbuh dalam iman kepadanya. Di hatiku ada cintanya, di hatiku ku cinta padanya. Ku ingin selalu mendengar suaranya, bertumbuh dalam iman kepadanya. Mari kita sama-sama berdoa. Kami sekali lagi datang kepadamu ya Tuhan pada malam hari ini mengucap syukur untuk anugerah Tuhan yang senantiasa kami rasakan di dalam hidup kami. Kami bersyukur untuk kesempatan demi kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami. Sampai dengan hari ini Tuhan, kami juga boleh bersama-sama beribadah ya Tuhan. Kami berdoa biarlah Engkau yang menolong ibadah kami, baik yang kami di tempat ini, juga jemaat Tuhan yang ada di rumah. Biarlah setiap kami boleh mempersembahkan keberadaan dan hidup kami kepadamu ya Tuhan. Terpujilah Engkau Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Berikut ini mengingatkan kepada kita bahwa jalan Tuhan tidak terselami oleh hati dan pikiran kita. Namun kita percaya bahwa segalanya akan indah pada waktunya. Kita nyanyikan pujian Arti Kehadiran-Mu. Namun satu hal ku percaya,
Sudah saatnya bagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita akan menyiapkan hati kita. Kita akan angkat satu pujian, Jadikan Aku Indah. Datang ya Bapa dalam kerinduan, mengenang keindahan-Mu. Berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, Tuhan. Datang ya Bapa, ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, Tuhan. Jadikan aku indah, yang Kau pandang mulia. Seturutkan aku dalam hidupku, ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu. Tuhan, katakan sekali lagi, ku datang ya Bapa. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, Tuhan. Jadikan aku indah, jadikan aku indah, yang Kau pandang mulia. Seturutkan aku dalam hidupku, ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu. Jadikan aku indah, yang Kau pandang mulia. Seturutkan aku dalam hidupku, ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu, Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Sebelum kita bersama-sama merenungkan bagian firman Tuhan sore hari ini, saya ajak kita untuk menundukkan kepala, kita berdoa. Bapa dalam surga, tiba saatnya kami merenungkan akan kebenaran firman Tuhan. Tolong kami ya Tuhan, bukakan hati dan pikiran kami, supaya firman Tuhan yang kami baca, kami renungkan ini sungguh-sungguh bisa hidup dalam hidup kami masing-masing. Kami mengerti dan kami lakukan hari demi hari, dan firman itu sungguh-sungguh memberikan kekuatan untuk kami melangkah hari demi hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, renungan kita pada malam hari ini terambil dari Roma pasal 8 ayat yang ke-28. Saya yakin ini satu bagian firman Tuhan yang sangat saudara kenal dan mungkin sudah hafal di luar kepala saudara. Saya akan bacakan untuk kita semua. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu
untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, tema kita pada malam hari ini adalah mencari kebaikan Allah. Ini satu ayat yang tepat, saudara, yang menjanjikan bahwa di dalam segala sesuatu Allah itu akan memberikan, mendatangkan kebaikan untuk saudara dan saya. Ayat ini memberitahu kita bahwa di dalam segala peristiwa-peristiwa yang hadir dalam hidup kita, di situ Allah mau mengaturnya, mau bekerja untuk memberikan kebaikan bagi saudara dan saya. Namun saudara, sering sekali ayat ini menjadi sulit dimengerti, khususnya dalam kondisi-kondisi sulit dalam hidup kita. Kondisi sekarang ini menjadikan banyak anak-anak Tuhan untuk sulit menemukan kebaikan-kebaikan Tuhan di dalam hidupnya. Mengapa, saudara? Kalau kita berkata Allah itu baik, semua orang tahu. Lalu ada orang yang berkata, kalau Allah itu baik, mengapa Dia membiarkan kita menderita? Kita ini umatnya loh, kita ini orang-orang percaya loh, kok dibiarkan ikut menderita? Ada juga yang mulai menyanggah dan berkata, ya supaya manusia itu tahu kalau dia makhluk yang lemah, tidak menyombongkan diri, dan lain sebagainya. Supaya manusia itu kembali kepada Tuhan, supaya mereka bertobat dari semua kesalahan dan kehilafan mereka. Lalu ada yang berkata, saya sudah sadar Tuhan, sudah cukup. Saya sudah berdoa minta ampun dan saya mohon Tuhan hentikan semua penderitaan ini. Namun seakan-akan di dalam doa-doa yang dipanjatkan itu Tuhan sepertinya berdiam diri, saudara, tidak menjawab sedikit pun. Lalu mulai bertanya kembali, mengapa Tuhan mengizinkan penderitaan itu di dalam kehidupan umatnya? Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau pertanyaan ini terus mengusik, mengganggu kita, mungkin hal yang perlu diperbaiki adalah konsep kita, saudara, tentang kebaikan Tuhan. Konsep kita yang salah tentang kebaikan Tuhan. Banyak orang berpikir, bahkan mungkin hampir semua orang berpikir, saudara, kalau Allah itu baik, maka Dia pasti akan memberkati hidup saya. Amin. Dia akan berikan saya kesehatan, amin. Dia akan berikan saya kecukupan, kalaupun bukan kelimpahan, kecukupan buat saya dan keluarga saya. Kalau Tuhan itu baik, maka doa-doa yang saya panjatkan itu Tuhan akan pimpin dan kabulkan sesegera mungkin. Kalau Tuhan itu baik, Dia nggak akan membiarkan saya menderita. Kalaupun menderita tidak berkelanjutan lama. Kalaupun saya menderita, segera dilepaskan oleh Tuhan dari penderitaan itu. Kalaupun saya sakit, segera disembuhkan, dipulihkan, dan itu kita sebut sebagai mujizat dari Tuhan, saudara. Lalu kalau kesembuhan itu nggak datang, kita bilang tidak ada mujizat lagi dalam hidup kita, tidak ada lagi kebaikan. Nah, saudara-saudara, konsep-konsep seperti itu yang selama ini kita punya, sehingga kalau hal-hal tersebut tidak terjadi dalam hidup kita, kalau hidup kita nggak diberkati, kalau kita nggak sehat, kalau doa-doa kita tidak dijawab Tuhan, lalu apakah kita tetap berpikir Allah itu baik? Atau mungkin kita sudah mulai berpikir Allah itu sudah berubah menjadi tidak baik? Atau mungkin, saudara, yang harus kita perbaiki itu adalah konsep kita tentang kebaikan Tuhan. Contoh nih, saudara, saya mengambil contoh sederhana, moga-moga bisa tepat dan mengerti, saudara. Sekarang ini, saudara, banyak orang berbagi kasih kepada mereka yang kehilangan penghasilannya di luar sana. Lalu kemudian saudara juga punya niat yang tulus untuk berbagi kasih bersama dengan mereka yang kekurangan di luar sana. Maka saudara sudah mulai mempersiapkan entah itu sembako atau makanan, lalu dibagi-bagikan saudara kepada banyak orang.
Nah, ternyata tanpa saudara sadari, ada orang yang menyuting atau memfoto saudara lalu di-share di media sosial. Lalu mulai bermunculan pandangan-pandangan terhadap apa yang saudara lakukan. Beberapa orang mulai berkata, wah, ini contoh orang Kristen yang baik hati, mau berbagi dalam kondisi kekurangan seperti sekarang ini. Tapi beberapa yang lain lagi saudara berkata, oh, itu bukan baik, itu kadang-kadang aja, itu hanya show off aja, hanya mau cari nama dan lain sebagainya. Nah, saudara, ada dua pandangan yang berbeda ini. Kira-kira kalau saudara dengan tulus hati melakukannya, apakah itu akan merubah tekad saudara untuk berbuat baik kepada orang-orang yang kekurangan di luar sana, saudara? Saya pikir kalau kita tulus, kita akan tetap melakukan tindakan kasih kepada banyak orang sebagai bukti akan kasih Allah melalui diri kita. Nah, saudara, mungkin itu hanya sekedar secuil contoh sederhana. Saya mau katakan bahwa kalau kita aja manusia ini, saudara, tidak akan merubah tindakan kita yang baik buat orang lain yang kekurangan. Kita ini tidak akan berubah. Terlebih lagi Allah kita, saudara. Dia Allah yang kekal adanya. Dia Alfa dan Omega. Saudara, dia Allah yang baik. Dia baik dahulu, sekarang, dan selama-lamanya. Dia tetap baik dan tidak akan berubah sampai selama-lamanya. Apapun yang terjadi, saudara, bahkan sekalipun saudara dan saya sudah melakukan kesalahan, menyakiti hatinya dengan tindakan-tindakan kita, dia tetap baik untuk saudara dan saya. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, Allah yang baik itu juga adalah Allah yang berkuasa untuk mendatangkan kebaikan dalam hidup kita. Dia sanggup untuk mendatangkan kebaikan sekalipun di dalam kesesakan dan pergumulan hidup saudara dan saya. Alkitab, bagian Alkitab yang sudah kita baca tadi, juga berbicara tentang pengharapan akan kebaikan Allah dalam kehidupan jemaatnya. Saudara, kondisi jemaat Tuhan saat itu di Roma juga satu kondisi yang tidak mengenakan. Beberapa dari antara mereka harus ditangkap karena imannya, dipenjarakan, dijadikan umpan untuk hewan-hewan buas, saudara. Lalu kemudian ada yang difitnah untuk kemudian dijatuhi hukuman mati dan lain sebagainya. Mereka dikucilkan dari masyarakat, bahkan ketika mereka harus beribadah, mungkin mereka harus beribadah dengan sembunyi-sembunyi. Satu kondisi yang tidak menyenangkan. Padahal mereka adalah orang-orang yang sudah bertobat dari kesalahan mereka, tetapi mereka toh tidak disukai sekitar mereka, saudara. Saking mereka itu menderitanya, dikatakan tertekannya, lalu mereka sampai nggak tahu harus berdoa dengan cara gimana lagi kepada Tuhan. Saudara, pernah nggak dalam kondisi tidak bisa berdoa atau ngomong apa-apa lagi dalam doa-doa saudara kepada Tuhan? Kadang-kadang cuma merem, diam lama, kadang-kadang cuma nangis tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Saudara, ayat 26 dari tulisan surat Paulus kepada jemaat di Roma itu memberikan satu ungkapan yang indah, janji yang indah kepada setiap kita yang bertekun dalam doa-doa kita. Dikatakan bahwa Roh Kudus sendiri yang akan menolong mereka, menolong kita di dalam keluhan-keluhan kita yang tidak terucapkan. Jadi saudara, ketika saudara dan saya tidak mampu untuk berdoa, tidak tahu harus berdoa dengan cara gimana, jangan berhenti berdoa, saudara. Tetap berdoa. Semakin sulit kehidupan ini, seharusnya semakin bertelut lutut kita di hadapan Tuhan. Sebuah pohon itu, saudara, kalau mau bertumbuh tinggi dengan kokoh, maka dia harus punya akar yang semakin dalam dan dalam. Semakin besar angin dalam pergumulan hidup kita bertiup, maka seharusnya lutut kita semakin bertelut di hadapan Tuhan.
semakin genggam erat firman Tuhan, saudara. Nah, orang-orang seperti inilah yang dapat kemudian melihat kebaikan-kebaikan Tuhan sekalipun dalam badai yang menderu, saudara. Mereka adalah orang-orang yang tidak pernah meninggalkan Tuhan, tetap mengasihi Tuhan, orang-orang yang dikatakan mengasihi Allah dan terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Mereka adalah orang-orang yang tidak pernah lelah mencari dan belajar untuk mengerti rencana-rencana Tuhan dalam kehidupan mereka. Mereka adalah orang-orang yang dipanggil untuk menjadi serupa dengan Kristus yang adalah anak Allah. Saudara, saya lagi merenung-renung. Kira-kira kalau Tuhan Yesus hidup pada zaman kita saat ini, saat pandemi seperti sekarang ini, apa yang Yesus lakukan, saudara? Kalau sesuai dengan apa yang firman Tuhan katakan, Tuhan akan bangun di pagi-pagi hari buta. Lalu dia akan memulai dirinya dengan menyendiri dan kemudian berdoa di sana, berbicara kepada Allah yang menjadi sumber kekuatan untuk menghadapi sepanjang hari. Lalu saudara, Kristus akan tetap mewartakan kerajaan Allah lewat hidupnya, lewat perkataannya, lewat tindakannya. Dia akan tetap membagikan roti dan ikan bagi mereka yang lapar secara jasmani. Saudara, Yesus tetap peduli kepada mereka yang kekurangan, saudara. Yesus akan menyembuhkan banyak orang yang sakit dan terluka. Dia akan tetap mengadakan tanda dan mujizat di sana. Itu yang Yesus lakukan, saudara, jika ia hidup pada zaman ini. Sekarang dia ada di sorga sana, saudara. Yang Tuhan inginkan adalah kita menjadi perpanjangan tangan Tuhan, menjadi Kristus-Kristus yang hidup pada zaman sekarang ini. Lalu apa yang harus kita lakukan, saudara? Sama seperti yang Kristus lakukan ketika ada di dunia ini. Kita bangun di pagi-pagi hari buta. Kita datang kepada Tuhan, bersyukur untuk kesempatan yang Tuhan berikan untuk hidup hari itu, meminta kekuatan dari Tuhan. Kita wartakan kasih Tuhan lewat hidup kita. Kita salurkan kasih pertolongan kita kepada orang banyak, sehingga orang lain bisa melihat kebaikan Tuhan lewat hidup saudara dan saya. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur Tuhan memberikan kami kesempatan pada hari ini untuk bersekutu, sekalipun lewat saluran online. Tuhan, kami mau menjadi anak-anak Tuhan, orang-orang yang mampu melihat kebaikan Tuhan, orang-orang yang punya pengertian pemahaman yang benar tentang Tuhan yang baik, dan juga orang-orang yang mau menyalurkan kebaikan Tuhan kepada banyak orang di luar sana. Tolong kami Tuhan, mampukan kami. Berkati saudara-saudara kami yang sakit, yang lemah tubuh di rumah. Tuhan, kuatkan iman mereka satu persatu. Berkati juga bangsa dan negara kami, kasih hikmat bijaksana untuk para pemimpin, untuk bisa menanggulangi kondisi seperti saat ini dengan baik. Berkati mereka yang kekurangan di luar sana, supaya tangan Tuhan yang penuh kasih juga yang memberikan kecukupan bagi setiap mereka. Terpujilah nama-Mu ya Bapa, demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Lebih dari hidup, kemurahan-Mu lebih dari hidup, maka jiwaku memuji Engkau. Kemurahan-Mu lebih dari hidup, kemurahan-Mu
jemaat sekalian, mari kita datang kepada Tuhan. Kita memohon kasih dan juga pimpinan Tuhan menjadi saksi Kristus dimanapun kita berada dan menerima berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus yang tidak pernah berkesudahan, pertolongan Allah Roh Kudus senantiasa menyertai kita semua dari saat ini sampai Kristus datang yang kedua kalinya. Amin. Ibadah tengah minggu telah selesai. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.